Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan belajar penganggaran modul 5, yaitu penyusunan anggaran keuangan yang pertama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, kita mulai ya. Nanti teman-teman yang lain nyusul aja. Yang pertama kita akan bahas penyusunan anggaran kas. Kas itu apa sih? Kas adalah uang siap dan bebas digunakan, bisa berupa uang kartal dan uang giral. Anggaran kas menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan yang diperlukan dan kapan kas diperlukan. Anggaran kas yaitu anggaran yang menunjukkan perubahan dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut. Misalnya arus kas adalah sumber dan arus keluar berarti dibelanjakan. Maka jika ada kelebihan atau kekurangan kas juga bisa diketahui dari anggaran kas, serta saldo kas selama periode tertentu juga akan tercantum di anggaran kas. Terus tujuan dari penyusunan anggaran kas ada banyak sekali di sini. Namun tujuan utamanya yaitu merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa depan dan investasi yang akan dilakukan. Tujuan umumnya seperti menentukan saldo atau posisi kas akhir periode, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, menyelaraskan kas, dan sebagainya. Ini sudah ada di modul, teman-teman bisa baca-baca sendiri. Terus kegunaan anggaran kas. Anggaran kas digunakan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan membelanjakan kas. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Terus sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, dasar otoritas kas, dan seterusnya. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Nah, teman-teman sudah pernah membuat laporan arus kas kan ya? Di mata kuliah pengantar akuntansi, masih ingat cara membuat laporan arus kas? Masih ingat kan ya? Jadi kalau di arus kas atau laporan arus kas itu kan ada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Begitu pula saat kita melakukan penganggaran, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Misalnya, kalau kegiatan operasi, misalnya kegiatan rutin dan terus-menerus. Kalau melakukan penjualan, maka terdapat kas masuk, kalau pembelanjaan kas keluar. Dari kegiatan investasi, misalnya kegiatan meningkatkan dan menurunkan harga tak lancar, menjual atau membeli surat berharga jangka panjang, harta tetap, dan lain sebagainya. Contohnya investasi, kita beli tanah, beli gedung, beli mesin. Nah, itu kan investasi. Kegiatan investasi ini masuk di faktor yang kedua. Terus yang ketiga, pendanaan berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Selain itu, menerima dan membayar utang dari kreditor, menerima dan membayar modal ke pemegang saham. Hubungannya sama pendanaan. Nah, ini ketiga faktor ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
anggaran kas. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan modal, digunakan untuk anggaran kas jangka pendek. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan akuntansi keuangan atau metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Di sini laba bersih yang dianggarkan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, didasarkan pada laporan laba rugi laba dan neraca. Juga digunakan untuk anggaran kas jangka panjang. Kalau yang tadi jangka pendek, kalau yang pendekatan akuntansi keuangan jangka panjang. Ini oke. Langkah penyusunan anggaran kas. Ada dua bentuk anggaran kas, yaitu tunggal dan campuran. Tunggal itu berarti disusun dengan mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Jadi isinya semuanya kas masuk, baru ke semuanya kas keluar. Cara menulisnya seperti itu, cara melaporkannya. Nah, yang kedua adalah campuran, yaitu tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluar sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Dan jadi tadi ada 3 jenis faktor, 3 jenis kegiatan, nanti langsung dikurangi kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, langsung dikurangi, nanti baru dengan begitu tahu berapa kas masuk bersihnya, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Ini. Terus kita lanjutkan. Ini adalah gambar 5.1. Di sini bisa teman-teman lihat pendekatan kas masuk dan kas keluar. Ada misalnya, ini tadi kan ada 3 faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Ada kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Waalaikumsalam. Ya, Mas, selamat bergabung. Teman-teman silakan diperbaiki. Yang ketiga itu kegiatan investasi, bukan kegiatan pendanaan ya. Kan ada kegiatan operasi yang paling kiri, terus yang tengah kan kegiatan pendanaan, yang ketiga yang paling kanan adalah kegiatan investasi. Di situ untuk kegiatan operasi misalnya pembeli rutin dan pihak lainnya, jual beli surat, bunga dividen, jual barang jasa, terima tagihan dan sebagainya, itu masuk kegiatan operasi. Dia masuk kas. Terus kalau kas keluar itu tadi kas masuk. Kalau kas keluar berarti beli surat berharga, bayar gaji, bayar bunga, beli barang dan jasa. Jadi ini gambarnya kas masuk dan kas keluar. Kalau kas masuk dari kreditor dan pemodal berarti dapat utangan, terima utang, nggak dapat utang, nah berarti kan kasnya bertambah. Terus jual saham itu juga menambah kas. Kalau dari kegiatan investasi, jual harta tak lancar, terima kembali pinjaman yang diberikan.